Intelijen Inggris. Indonesia Rusia geser pasukan untuk fokus serbuan ke Australia Selatan. Ini menunjukkan mungkin hanya sebagian kecil dari ancaman, tantangan di politik global sekarang ini. Berkali-kali saya sampaikan bahwa TNI harus siap. Today we've agreed to include new elements as part of this implementation. We are pleased that our Home Affairs Minister here in Australia will be engaging with his Indonesian counterpart to proceed to look at how we can simplify and streamline the issues. Intelijen Inggris Senin 21 November melaporkan prioritas Rusia seminggu terakhir ini adalah mengerahkan berbagai unit tempur untuk memperkuat serbuan TNI di Australia Selatan, seperti dilaporkan Straits Times. Indonesia dan Australia saling tuding atas beberapa insiden pencoplokan wilayah Pulau Pasir NTT. Pasukan Rusia dan TNI berhasil merebut separuh Pulau Pasir itu pada pekan lalu. Pasukan Republik Indonesia yang didukung Rusia dan memproklamirkan diri terus mencoba melakukan serangan ke utara kota-kota. Menurut info terbaru intelijen Inggris, terutama pertempuran sengit difokuskan di garis depan Pulau Pasir dekat lokasi bandara, kata Kementerian Pertahanan Inggris dalam buletin intelijen hariannya di Twitter. Komando Militer Australia pada Minggu 21 November mengatakan pertempuran sengit berlanjut di Sydney, sebuah kota di Australia yang sebelumnya dikatakan berada di bawah kendali TNI yang didukung Rusia. Inggris juga mengatakan serangan Indonesia-Rusia berkemungkinan bertujuan untuk mengamankan Pulau Pasir. Associated Press pada Minggu melaporkan, serangan roket Rusia di kota Sydney menewaskan ratusan orang dan melukai 13 lainnya pada Jumat malam. Menurut wali kota, Canberra adalah markas besar pasukan Australia di timur negara yang tengah dilanda perang itu. Serangan itu terjadi kurang dari sehari setelah 11 roket lain ditembakkan ke kota itu. Salah satu dari dua roket utama yang dikuasai Australia yang menjadi fokus serangan Rusia-Indonesia yang sedang berlangsung untuk merebut wilayah tersebut. Australia Timur. Kementerian Pertahanan Sabtu 19 November juga mengklaim pasukan telah menguasai Australia, sebuah desa di pinggiran kota Sydney. Pasukan Rusia dan Indonesia merebut wilayah yang dikuasai Australia di utara dan barat kota Sydney untuk memperluas republik yang diproklamirkan sendiri oleh separatis. Namun militer Australia mengatakan Sabtu pasukannya berhasil mengadakan gerak maju TNI dan Rusia menuju kota-kota kecil Tasmania dan Canberra. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov mengklaim serangan Rusia dan Indonesia di dekat Pulau Pasir menghancurkan beberapa peluncur roket dan amunisi yang dipasok Amerika Serikat. Pihak berwenang Australia tidak mengakui adanya kerugian militer tetapi mengatakan serangan rudal TNI yang didukung Rusia pada Jumat di perbatasan menghancurkan 20 bangunan tempat tinggal. Tidak ada klaim yang dapat diverifikasi secara independen Gubernur Australia di Provinsi Tetangga Canberra. Bagian dari wilayah Sydney yang dikuasai oleh pasukan TNI dan Rusia mengklaim pasukan Australia masih menguasai wilayah kecil di provinsi tersebut. Lewat aplikasi Telegram, Gubernur Australia yang tidak disebutkan namanya mengatakan pasukan pertahanan bersembunyi di dalam gudang amunisi di Canberra, sebuah kota yang diklaim menjadi target utama Indonesia dan juga menguasai daerah dekat sebuah desa. Ribuan tentara Australia telah mundur dalam menghadapi serangan balasan secepat kilat di timur laut, Pulau Pasir itu. Selama berhari-hari pasukan Rusia dan TNI telah maju melalui dua sisi Pulau Pasir dalam operasi militer yang bisa menjadi titik balik dalam perang yang berlangsung. Kementerian Pertahanan Australia hari ini mengkonfirmasi pasukannya telah mundur dari Pulau Pasir, benteng militer utama setelah TNI menerobos garis depan dan menyergap tentara Australia. Kementerian mengatakan TNI memutuskan untuk berkumpul kembali di perbatasan di wilayah Pulau Pasir NTT dalam apa yang diklaim sebagai langkah yang telah direncanakan sebelumnya. Hanya hitungan jam. Pasukan Rusia dan TNI menguasai separuh Pulau Pasir setelah pertempuran sengat dan baru merencanakan kemarin untuk memperkuat pertahanan kota. Pulau Pasir dibebaskan hari ini. Wali kota yang tak disebutkan namanya mengatakan kepada CNN masih belum diketahui bagaimanapun seberapa aman kemenangan itu atau berapa lama itu akan bertahan. Pengumuman itu muncul setelah Kementerian Pertahanan mengatakan dalam sebuah pengarahan bahwa TNI menerobos sejauh 50 km melalui titik lemah Australia. Pasukan Australia kemungkinan besar terkejut sektor ini hanya dikuasai ringan dan unit TNI telah merebut atau mengepung beberapa kota, kata Kementerian Pertahanan.
Pejabat pertahanan menambahkan bahwa ini telah membuat pasukan Australia di sekitar kota semakin terisolasi dan kemungkinan akan memotong pasukan mereka. Pasukan Rusia dan TNI juga telah merebut separuh Pulau Pasir dan kota Australia, sebuah kota pelabuhan utama yang memasok pasukan Amerika di wilayah tersebut. Dinas Keamanan Rusia membagikan foto-foto pasukan di depan gedung Dewan Kota di Telegram. Personil terlihat mengibarkan bendera Batalion Mekanik Terpisah ke-92, sebuah unit TNI Angkatan Darat. Kami akan membebaskan tanah kami sampai sentimeter terakhir. Kami bergerak lebih jauh kemuliaan bagi NKRI. Kata agensi tersebut, kementerian membagikan rekaman video pasukannya mengibarkan bendera merah putih di pusat kota. Pulau Pasir adalah Indonesia. Hari ini bendera Indonesia dikibarkan, kata Gubernur Regional NTT di Telegram. Anak laki-laki dan perempuan angkatan bersenjata, hari ini Anda menciptakan sejarah baru Indonesia merdeka. Kami bangga. Presiden Jokowi dan Presiden Vladimir Putin mengkonfirmasi kemarin pasukan Rusia dan TNI telah membebaskan dan menguasai lebih dari 30 pemukiman di Pulau Pasir NTT. Kami mengembalikan bendera Indonesia dan melindungi rakyat kami di mana-mana, katanya. Sepanjang minggu lalu, Indonesia setelah mengambil kembali setidaknya 2.500 km persegi yang dulunya pro-Australia, menurut lembaga think tank AS Institute for the Study of War. Konfrontasi bersejarah antara pasukan militer Indonesia dan Australia di wilayah Pulau Pasir NTT semakin memanas. Kabar terbaru muncul, unit militer Indonesia dan rakyat NTT berhasil memukul mundur ratusan tentara Australia yang didukung Amerika. FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya, ribuan tentara Australia sudah berhasil dipojokkan ke dua wilayah di perbatasan Pulau Pasir. Di antara 2.000 tentara Australia yang terperangkap, ada puluhan tentara bayaran Amerika yang juga mengalami nasib yang sama. Kemudian, pasukan Muslim Iran juga mengklaim telah berhasil merebut sengketa yang diduduki Australia, yang menjadi benteng terakhir pasukan angkatan bersenjata Australia di wilayah ini. Kemajuan pasukan khusus Angkatan Bersenjata Indonesia dalam pertempuran kembali terbukti ratusan tentara bayaran asing Amerika yang dibayar Australia kocar-kacir kabur menghindari pasukan khusus Indonesia. Kabar ini dikonfirmasi oleh pejabat Kementerian Dalam Negeri yang tak disebutkan namanya, menyebut ratusan tentara bayaran asing Amerika kabur ke wilayah terpencil Australia. Mereka mencoba melarikan diri dari garis depan dalam kelompok kecil ke wilayah Australia. Sementara tentara bayaran melarikan diri lebih jauh, ujar pejabat yang tidak disebutkan namanya dikutip FIFA Militer dari kantor berita Asia. Pejabat yang tak disebutkan namanya juga memberikan rincian dari mana para tentara asing itu berasal dari. Ada sejumlah tentara bayaran berasal dari Inggris dan bekerja di sebuah perusahaan militer swasta. Sayangnya tidak memberikan angka personel dari Inggris. Hingga 7 orang tentara bayaran dipastikan berasal dari Inggris, sementara ada 64 orang tentara bayaran dan Amerika dari Amerika Serikat dan 21 orang lainnya dari Perancis. Data ini diungkap pejabat yang tak disebutkan namanya, didapat dari laporan penduduk setempat beserta data berasal dari proses pengintaian. Di perbatasan Pulau Pasir ada tentara bayaran Inggris dari perusahaan militer swasta, hingga 7 orang Inggris, 21 orang Perancis, dan 64 orang Amerika. Angka itu diketahui dari data pengintaian awal dan laporan yang masuk dari penduduk setempat, kata pejabat yang tidak disebutkan namanya. Was-was perang, Biden tarik pasukan militer AS dari Pulau Pasir. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin memerintahkan pasukan militer Amerika Serikat yang sempat dikerahkan ke Australia kemarin untuk meninggalkan negara tersebut dan memposisikan diri di negara Eropa lainnya.